itu hanya 0,2 miligram dan tidak mematikan. Nah, yang bilang begitu, coba dia beli 0,2 miligram sianida, lalu kemudian dalam bentuk natrium sianida dengan kandungan sebesar itu coba diteguk. Orang tuanya Mirna ya, saya pikir kalau masih ada tekanan-tekanan, masih ada bahasa-bahasa yang menyudutkan Bapak, hubungi saya. Kalau bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Amelia. Itu ke BAP-nya dibacakan dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Nyomang santai people. Baik-baik bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi memang Kak Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook dan TikTok. Nada Santilinya ada di deskripsinya. Ya. Aduh anjir. Kirain teh bakal beres. Ya. FYP berubah bahan. Kita ganti bahan gitu. Masa bosen anjir ini wae. Udah bosen ngeri dikuningin nanti teh di YouTube teh serba salah. Takut di down juga kan ya. Di down juga. Tapi Om Ded, Bang Densu ngupload video podcast dengan saksi ahli dari kubu sebelah sana ya, bukan dari kubu Bang Oto gitu kan. Iya. Beserta ada juga jaksanya yang sempet viral nih kemarin, viral lagi yang katanya nge-push Dokter Jaya nih. Yang gitu. Kemarin yang kita react yang katanya kok nggak sopan gitu ya. Iya betul. Ya demi bertujuan untuk mengcover both side, kedua sisi biar lebih adil ya, namanya mereka media gitu. Betul. Kan. Ya kita up juga karena FYP-nya itu semua gitu. Betul. Walaupun nggak tahu ya menurut Mamang mereka agak kerepotan jawab pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan dari aksi Bapak Edi di podcast kayak kan di cross check yang masalah CCTV itu benar emang kok bisa-bisanya bukti nggak dikeluarin baru dikeluarin sekarang kayak gitu. Terus masalah di cross check aja lah gitu, kurang lebih ada banyak cross check yang bikin bingung. Seru nih. Buat yang pengen fullnya seperti biasa ke channelnya Om Ded atau channelnya Bang Densu ada dua ada dua ya. Monggo tuh buat temen makan, temen ngopi Sekarang kita kasih beberapa highlight yang liar anjir, meluncur. Cush. Ini ya kita buka dari highlight yang dibuat sama bakal viral 2024 nih ya, akun TikTok nih. Kan sudah 3 tahun di situ katanya. Apa nih ceki-ceki people? Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Di situ. Mau di ruang sebutnya sendiri. Berarti tidak ada kawan di situ. Kok bisa lu tahu? Jadi kita tetap nggak mau deh. Kenapa? Bisa menawarkan sendirian. Masih kita ke situ. Terus maksudnya gimana? Enggak pertanyaan Mas. Sel tikus. Nah ini Om Ded dapat hasil riset, dapat kayak materi-materinya segala macam buat ngejawab. Pertama ngejawab dari statementnya Bang Oto Hasibuan gitu kan. Jadi kan waktu kemarin ini ada di podcastnya ngebahas soal sel tikus gitu. Nah ini ada beberapa highlight cuplikannya gitu kan, bahwa ada katanya ada interview yang bukan sel tikus, justru itu sebenarnya sel yang cukup lah buat sendiri gitu. Tapi langsung diklarifikasi sama netizen nih netizen TikTok nih. Di sini dari Hawariun kata sel tikus itu waktu masih pemeriksaan gitu.
Jadi, nah ini nih, gue Morris juga nih, sel tikus itu waktu pertama ditahan supaya dia mau ngaku Om Ded gitu. Jadi pada saat pemeriksaan terus ada klarifikasi juga kalau itu tuh Viti pada saat 3 tahun setelah ditahan setelah hasil putusan gitu. Seperti biasa pro kontra mah seperti biasa, Santuy People juga banyak yang ngambil peran. Gue pengen ngambil pro, gue pengen ngambil kontra aja. Ya nggak apa-apa bro, ini seru-seruan gitu. Cuman kalau netizen TikTok kan barbar juga kayak begini nih. Ded, abis ditransfer berapa loh gitu. Nah sekarang kita langsung ke nextnya aja deh. Luncur. Soal otopsi juga nih Nyo, ada juga disikat sama obrolan podcast nih, highlight dari channelnya Bang Densu nih. Captionnya apakah ini termasuk otopsi ceki-ceki people? Play. Jadi rentan waktu dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Edi Salihin itu menolak untuk anaknya diotopsi. Lalu berubah pikiran. Bukan berubah pikiran. Di Rekrimum waktu itu Kombes Krisnamurti mengatakan kalau tidak diotopsi kita tidak akan tahu apa penyebab kematian Mirna. Maka pada tanggal 10 itulah dilakukan otopsi. Otopsi. Cuma otopsinya katanya tidak menyeluruh. Parsial. Bahasanya parsial. Dan itu akhirnya digunakan sebagai alat bantahan bahwa ada kemungkinan meninggalnya bukan cyanida kan gitu kan. Saya potong ya. Denny, saya kebetulan mengajar mata kuliah forensik. Otopsi itu dituangkan dalam visum et repertum. Lalu kemudian di dalam berita acara yang tim itu dipimpin oleh Dr. Musyafa, itu dada Mirna itu dibelah. Itu saya tahu. Lambung diambil, hati diambil, kemudian empedu diambil. Pada organ-organ itu sudah ditemukan cyanida. Maka tidak perlu kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kan barang yang dicari sudah ada. Nah, menariknya kalau Dokter Jaya, balik lagi nih, kita pakai statementnya Dokter Jaya. Kalau dia dicari sedetail-detailnya biar ditemuin apa penyebab kematiannya, bukan dicari barang ya. Walaupun ini kan awalnya triggernya udah ada info cyanida, jadi terfokus tuh nyari cyanida gitu, bukan nyari penyebab kematiannya. Sama kayak komenan ini nih, aku terinspirasi dari baca komen ini, Ndaku Kainan. Yang dicari dari otopsi itu bukan cyanidanya Pak, tapi penyebab kematiannya, makanya harus menyeluruh gitu nggak sih? Nah kebetulan Santuy People ada juga kan dokter-dokter nih, gimana menurut Santuy People tuh kan? Tapi tadi aku salfok waktu bilang otopsi tidak menyeluruh melainkan ya parsial. Setahu aku parsial itu kayak ini misalnya 10 nih, misalnya harusnya yang 10. Parsial tuh 2 dulu, nanti nyusul 3 dulu, nanti nyusul lagi. Jadi sampai semuanya 10 gitu setahu aku ya. Kalau setahu aku parsialnya sebagian aja. Makanya disebut parsial gitu kan. Nggak menyeluruh, nggak jadi begitu. Udah ketemu nih gitu. Ada cyanidanya nih gitu. Jadi nggak tahu ya yang bikin netizen salfok gitu. Para awam kayak kita salfok itu. Oh, dicarinya cyanidanya ya, bukan penyebab kematiannya ya. Betul. Mungkin karena sebelumnya udah tahu kali ya. Ini diracun cyanida gitu atau kayak gimana gitu. Itu yang bikin salfok netizen. Iya. Nih kita ke nextnya lagi. Nyo, ini menarik nih yang diposting sama Om Ded nih. Ada beberapa nama yang disebut lagi gitu. Ini banyak. Aku pikirnya nih ya. Ini kasusnya makin panjang ya nggak? Makin dua sisi makin beradu argumen. Point of view, fakta di lapangan segala macemnya lah ya. Tapi semakin banyak juga yang dipertaruhkan nih kalau ini makin berlarut-larut gitu. Jadi ibaratnya kredibilitas kedua sisi masing-masing dipertaruhkan nih. Betul. Kasar ya kalau misalkan salah nih, salah tangkap ibaratnya ya. Yang kemarin terlibat hancur semua kredibilitasnya. Iya. Begitupun sebaliknya nih, kalau udah kayak gini digembor-gembor lagi, jalanin lagi nih, misalkan dibuka lagi. Terbukti hasilnya sama, memang dia yang bersalah. Wah, ini hancur semua nih Dokter Jaya, Bang Oto segala macam kredibilitasnya. Benar. Jadi makin panjang, makin berlarut-larut, makin banyak yang dipertaruhkan. Dan juga semakin banyak nama yang terseret jadinya. Semakin banyak nama yang terseret. Komen netizen sih udah sinis aja semuanya nih. Kita lihat dulu video ceki-ceki people. Apakah Anda punya rasa kekaguman terhadap seorang Jessica Wongso di dalam pengadilan? Ya, karena ini luar biasa ya. Ya itu. Dia luar biasa. Dia bisa menyembunyikan itu dengan tenang, dan itu pun disimpulkan oleh Dr. Natali dalam BAP-nya, ahli psikiatri forensik ya, bahwa orang ini memang sangat tenang.
Jadi tidak ya innocent lah. Tidak merasa tidak bersalah dan lain sebagainya, itu luar biasa loh. Makanya saya mau nanya Pak Prof nih. Ya, itu tidak itu mungkin satu di antara sekian juta orang, karena saya yakin dia pelakunya, tapi dia bisa menyembunyikan itu, bisa memperlihatkan inosennya dan seakan-akan tidak bersalah. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Apakah Anda sebut lagi satu nama lagi. Natali, catat itu. Ini di komennya ada dari Peter. Tenang salah, panik salah. Terus yang bener bagaimana katanya ya. Karena kalau panik, tuh kan panik berarti bener dia gitu. Giliran tenang, ini curiga nih, gitu. Jadi serba salah ya juga. Kita kan point of view awam gitu. Iya, benar. Ini dari shot nih ya. Mungkin dia yang mencoba ngasih opini. Dia tenang karena dia tahu dia bukan yang melakukannya dan berkomunikasi dengan logika juga di persidangan maksudnya tanpa drama. Semoga Tuhan tunjukkan yang sebenarnya. Makin pelik makin riet. Mending kita ke nextnya. Cus. Nah ini menarik Nyo. Di sini di obrolan podcast potongannya highlightnya ini adalah statement dari bapak narasumbernya. Ya. Aku lupa namanya siapa. Yang mengcounter statement dari Dokter Jaya. Yes. Waduh, aku mikirnya karena Dokter Jaya sekarang lagi banyak fansnya nih. Yeah. Pasti komennya bakal rame nih. Cek people. Play. Itu hanya 0,2 mg dan tidak mematikan. Nah, yang bilang begitu, coba dia beli 0,2 mg cyanida, lalu kemudian dalam bentuk natrium cyanida dengan kandungan sebesar itu coba diteguk. Jadi ini yang kemudian saya katakan jangan dipilah-pilah. Jadi itu satu senyawa yang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Sehingga di dalam berita acara Budi Sampurna itu dikatakan bahwa yang terdapat di dalam lambung diambil sampelnya itu adalah natrium cyanida sebagai racun yang mematikan. Bahwa kan dalam bahasanya kalau kita lihat di visum et repertum itu dari hasil otopsi lambungnya korosif. Lalu kemudian pada pemeriksaan awal mulut dan kerongkongan itu juga korosif. Tapi 70 menit pertama kalau tidak salah tidak ada tanda-tandanya. Kalau menurut Dokter Jaya kan harus warna merah cherry ya. Periksa berita acara pemeriksaannya BAP-nya Dokter Amelia. Dokter Amelia itu yang memeriksa itu dia mengatakan bahwa memang mukanya Mirna itu merah cherry. Ada lagi tadi Dokter Natali. Sekarang ada lagi nih. Makanya di komen sama di Tome. Nah, pemain baru nih Dokter Amelia. Dari Sage Green, kata Dokter Amelia warna merah, kata kembarannya Mirna warna biru, kata Pak Jaja warna biru, kata Pak Edi warna biru meskipun diganti jadi warna merah. Nanti kita lihat ada juga cuplikan dari kembarannya saat jejak digitalnya saat diwawancara dia bilang ke UGD ngeliat pengen mundur dia bilang karena biru. Iya. Tadi aku salfok tapi sama yang 0,2 itu Mang. Masa iya dia nyuruh orang minum cyanida 0,2 sedangkan kalau menurut ahli kemarin Dokter kan Jaya. Bukan cuma Dokter Jaya kan kemarin kalau nggak salah di Google itu juga ada deh setahu aku kayak apa sih jurnal-jurnal gitu deh itu kalau nggak salah ya. Itu kayak di almond aja berapa, di apel aja berapa kayak gitu kan. Apel tuh kalau nggak salah ya kata Dokter Jaya yang di Dokter Richard apa di Veniros ya dibilang 0,6. 0,6. Ya 0,6. Tapi nggak tahu lah nanti kita kasih nextnya aja meluncur. Terus. Nih di podcastnya Bang Densu, Bapak Jaksa yang waktu itu ngurusin sangat-sangat disorot sama netizen. Jeki people. Play. Memang diracunnya pakai cyanida, tapi kalau di badannya nggak ada cyanida, ya gimana ceritanya gitu kan Pak ya? Jadi sebenarnya pada saat kami meneliti berkas itu kan prosesnya panjang. Jadi nggak langsung terima berkas, langsung kita nyatakan ini sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur semua. Itu ada sekitar 3 atau 4 kali bolak-balik perkara dan kami meneliti sangat banyak keterangan ahli di situ. Intinya adalah 4 pertanyaan dasar yang kami ingin jawab pada saat itu. Pertama, apakah ada racun di Vietnamese Ice Coffee? Oh itu dulu di gelas. Di gelas itu ada racun atau tidak? Setelah itu kedua, kalau memang ada, kapan masuknya dan bagaimana cara masuknya? Iya. Yang ketiga, apakah siapa yang memasukkan itu? Siapa yang masukkan racun cyanida itu? Yang keempat, kenapa di tubuhnya Mirna itu ditemukan hanya 0,2 mg? Itu. Jadi itu kita berkutat di situ. Pertama, kita cari tahu dulu nih, apakah ada racun di racun cyanida di Vietnamese Ice Coffee? Jawabannya ada.
Ada. Itu ada. Karena dari serangkaian alat bukti baik saksi maupun ahli itu menyatakan bahwa gelas itu mengandung berapa ratus miligram sianida itu. Lah kalau memang diracunnya pakai, aku bingung. Ini langsung ke komennya aja gitu kan. Ini dari Andre Rahman. Tapi di jenazah Mirna kan nggak ada sianida dan kopi itu katanya diminum 4 orang. Ya kali sianida milik korban kayak arisan Mirna dapat jackpot, kata dari Andrea Rahma. Iya. Ini ada dari Linda Chandra. Seperti pengacara Jessica bilang, kenapa semua fokus ke gelas, kenapa nggak fokus ke badan korbannya, katanya ya. Iya benar-benar. Pemikiran aku ya benar yang itu sih. Kalau udah tahu nih kan katanya sianida gitu. Ya dibuktiin dulu di badannya nih. Kalau udah ketemu nih beneran ketemu sianida, barulah cek yang kopi segala macamnya itu. Gitu nggak sih, harusnya nggak sih? Mungkin. Aku sejujurnya nggak terlalu ngerti flow-nya gitu. Jadi aku nggak mau banyak komen di part situnya gitu. Kita nerima aja iniannya. Kita kasih ke nextnya. Just. Nih di sini juga menentang statement Dokter Jaya nih ya. Ceki people. Play. Jadi maksudnya kan 0,2 sianida nih, orang awam. Saya tahunya Pak 0,2 sianida. Itu katanya nggak cukup gitu. Itulah yang ingin saya katakan. Jadi publik ini disesatkan dengan pembacaan data secara parsial. Parsial maksudnya? Ya, kan yang disebutkan hanya 0,2 mg per liter. Tetapi harus ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan natrium sianida. Ya. Natrium sianida itu sianida dalam bentuk garam. Kalau sianida dalam bentuk gas namanya asam sianida. Sebanyak itu. Jadi yang ditemukan di dalam lambung itu 0,2 miligram per liter air plus 950 miligram per liter air. Jadi kalau itu kan senyawa yang menjadi satu, natrium sianida. Makanya hasil pembacaan Profesor Budi Sampurna yang tentunya jauh lebih paham dari saya dalam kesimpulan apa yang ada di tubuh Mirna, dia menyebutkan bahwa NaCN, dia tidak pisahkan loh. Dia tidak pisahkan natrium sendiri, sianida sendiri. Dia katakan NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Jadi maksudnya kan, jadi bubuk, bukan cairan gitu ya. Aku sejujurnya bingung nih. Aku juga bingung. Aku bingung. Karena kan kemarin-kemarin taunya cairan dimasukin ke dalam botol segede botol parfum. Saya ada tuh botolnya gitu kan. Yang katanya dimasukin ke sedotan. Tapi ternyata ini berupa bubuk gitu. Mending kita cross check lagi nih. Pusing nih. Tapi balik lagi ini mengcounter statementnya Dokter Jaya, yang Dokter Jaya bilang letal dosisnya di 150 mg ya. Iya. Di sini dia bilang 0,2 ini kan. Itu cuman natrium sianidanya, yang apanya lagi tuh berapa tadi tuh kan katanya kan. Pokoknya ada miligram kayak timbangan gitu. Aku teh bingung. Iya, aku juga bingung apa bedanya gitu kan jadinya kan. Karena kita makan awam nggak ngerti. Ini kita langsung ke nextnya aja. Just. Nah ini yang jelas-jelas membantah sanggahan Dokter Jaya. Ceki people. Play. Dan bagaimana sekarang kita membantah sanggahan dari Dokter Jaya yang viral di sosial media, misalnya dari kalian, bahwa dia kan hadir di situ sebagai saksi ahli, cuma Bapak berondong dia dengan Bapak bawa data nggak gitu kan? Ya. Dan itu membuat suasana menjadi panas ya. Dan pertanyaan dia yang otopsi dia bukan. Iya aja. Cuma kan dia juga punya statement Pak. Kita juga harus bilang ada yang bisa kita pikir, wah benar juga ini. Kalau menurut dia setelah orang meninggal itu warna kulit mayatnya itu berwarna cherry red ya. Ini pas dia lihat katanya ini tidak cherry red, ini biru katanya dia bilang. Setelah itu keluarlah foto cherry red. Nah itu kan bikin kejanggalan lagi. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Itu ke BAP-nya dibacakan dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh, saksi itu dibacakan Amelia. Itu dibacakan. Berapa jam setelah? Waktu setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, saya lupa berapa jam. Setelah. Tapi itu di BAP ada. Dan itu dibacakan di persidangan bahwa saksi itu melihat mayat Mirna cherry red. Dihadirkan waktu tidak dihadirkan, tapi kami bacakan keterangan. Bacakan. Teman-teman saya yang datang semua yang lain tuh yang tiba-tiba datang tuh yang dengar kabar Mirna meninggal kan ke UGD, mereka langsung kayak maju terus kayak mundur lagi, nggak percaya tuh Mirna gitu loh.
So kan badannya udah kayak biru bengkak gitu loh. Ini tadi kan yang bilang Cherry Red si Amelia. Nah ini kembarannya Mirna. Yang bilang kalau biru. Nah monggo kita lanjut lagi. Lanjut. Biru bengkak ya kayak jadi mayat gitu. Saya periksa, luka-luka tidak ada. Luka-luka tidak ada? Tidak ada. Oke. Tapi karena saya udah selentingan tuh cyanida, saya lihat mukanya. Orang keracunan cyanida salah satu tanda utamanya adalah bikin mukanya merah terang, lebam mayatnya merah terang. Ini lebam mayatnya biru. Biru. Mukanya biru, semuanya biru. Jadi nggak cocok. Karena kenapa dia biru ya? Biru. Terus saya tekan kan, forensik kan biasa kan kalau mau periksa ini kan saya tekan gini kan, tekan supaya lambungnya ketekan terus keluar hawa kan. Saya giniin, saya nggak nyium. Nggak nyium sama sekali. Saya nih ya, saya kan dosen cyanida selama 30 tahun. Dosen cyanida. Nggak. Kalau saya nggak di mahasiswa lagi otopsi, saya masuk kamar otopsi cyanida, terus saya bilang, atas dasar apa dokter berani ngomong dokter cyanida? Cium. Kan baunya itu. Dokter pernah melihat cyanida itu sendiri? Oh saya penelitinya, saya yang neliti. Ampun bos. Saya neliti. Dokter yang menelitinya, berarti cyanida pernah lihat orang mati selain Mirna yang di luar sana yang mati karena cyanida juga pernah lihat secara langsung juga ya. Dan bagaimana sekarang kita? Jadi 2-1 nih. Kalau dari si Amelia itu dia bilang Cherry Red. Kalau dari kembarannya Mirna dia bilang apa? Biru bengkak. Dari dokter Jaya yang pada saat itu dokter yang menanganinya ngelihat biru bengkak gitu. Oke. Ntar keluar lagi nih jangan-jangan foto editannya yang lama-lama diedit, wah kuning gitu, nanti diedit aja semua warna. Gak mungkin, no, di Konoha tuh gak mungkin edit gitu mah gak mungkin. Ini kita kasih ke next aja. Terus, sebelum kita lanjut kita sempilin intermezzo. Ada Rasman Nasution yang menyatakan siap untuk melawan orang-orang yang menekan atau menyudutkan dan memfitnah ayahnya Mirna. Jadi makin banyak nih pihak yang terlibat nih. Anda tidak diajak. Ceki-ceki people. Play. Jadi orang tuanya Mirna ya, saya pikir kalau masih ada tekanan-tekanan, masih ada bahasa-bahasa yang menyudutkan Bapak, hubungi saya. Kita akan lawan orang-orang yang merusak dan mencoba memfitnah. Hai netizen, untuk menyuarakan isi hati dan pikiran mereka, apakah hak Rasman untuk melarangnya? Apakah salah netizen? Oh ini dari apa sih kreatornya gitu. Yang jelas ini Bapak Rahman mendeklarasi bahwa siap untuk membela ayahnya Mirna. Oke, mantap Bapak Rahman. Kita ke nextnya. Cus. Karena nggak ada yang editnya tapi ada yang rekam langsung di TV. Ini kemungkinan tadi pagi nih ya. Ini tanggapan Bang Hotman Paris. Hotman Paris yang mau mengcounter atau menanggapi statement bokapnya almarhum Mirna yang nunjukin CCTV baru itu kan, yang kemarin sempat viral nih. Tanggapannya ceki-ceki people. Play. Dia masukin sesuatu nih, cyanida. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari terlompat ya. Itu naon? Nah, tanggapannya nih. Tanggapannya Bang Hotman gimana Bang? Melihat video tadi tersebut, itu total tidak bisa dipakai sebagai acuan. Pertama, kalau memang itu ada pasti dipakai polisi lah. Kan tujuannya kan untuk membuktikan bahwa dia menaruh cyanida. Ya, justru kalau itu benar tidak diajukan, polisinya harusnya segera ditindak sekarang. Apa boleh pembuktian itu dikeluarkan tanpa persidangan, Bang? Justru itulah, makanya itu dimasukkan apa kan nggak kelihatan. Orang ngocok kopi kan bisa aja gini atau apa. Orang kan itu gelap atau sugar on the side. Ada juga kopi depan kita. Ya. Oke, tapi Pak Edi Darmawan sendiri bilang bahwa ketika tayangan tersebut, bukti CCTV tersebut yang katanya tidak dikeluarkan di persidangan itu juga disaksikan oleh pihak kepolisian. Saat itu dia menyaksikan. Itu kan kata dia. Oke. Kalau memang itu tidak dimasukkan, malah terjadi sudah malpraktek. Ya harusnya karena apa? Karena bukti CCTV itu kan dia mau mengatakan bahwa Jessica lah yang memasukkan cyanida itu. Toh putusannya juga begitu kan, tuduhannya juga begitu. Bener anjir kata netizen. Kalau pengen terungkap sering-seringlah diwawancara. Biar apa namanya semakin sering banyak blunder gitu. Ya kebuka sendiri lah. Iya gitu kan ya. Kalau kayak gini logika sederhananya loh.
emang boleh yang ngatur? Enggak, gue nggak mau ngeluarin barang bukti yang ini, nanti aja buat nanti. Iya benar. Gitu. Benar. Emang boleh emang intervensi kayak gitu? Iya, apalagi dengan alasan katanya nggak pengen. Ya kalau gue keluarin bukti ini nanti dia dihukum mati. Gue nggak mau. Maunya dia kesiksa dulu aja seumur hidup kok kayak gitu bisa katanya gitu, kan. gitu. Waduh. Aduh, pusing. Nih. Ada dua pihak yang tadi diwawancara sama Bang Densu yang agak repot nyapu statement yang ini. Oke. Si meluncur. Yes. Nih Nyo, mungkin sebagai satu side ya, satu sisinya ya gitu kan, satu kubu kan itu. Agak repot kayak, aduh, gue harus nyapuin lagi ceki people. Play. Kemarin Ayah Mirna katanya nunjukin CCTV Jessica di Oliver yang tidak dikeluarkan saat persidangan. Bapak tahu itu? Di ininya Pak Karni ya? Pak Karni, Bapak udah lihat belum? Saya nggak lihat. Jadi dia memperlihatkan satu video itu untuk meyakinkan publik bahwa memang ada memasukkan sesuatu, tapi dia dikasih lihat cuma tangan. Cuma kurang jelas. Intinya kurang jelas, bisa video apa aja sih menurut saya. Cuma dia meyakini bahwa video itu adalah video Mirna yang memang dia tidak masukkan sebagai barang bukti. Betul? Pertanyaannya, apakah itu boleh? Kalau misalnya dia memiliki barang bukti, dia tidak masukkan, apakah itu boleh? Itu pertanyaannya. Iya, pada saat penyidikan seharusnya semua sudah diungkapkan. Jadi tanpa itu pun kami sudah menilai dan meyakini. Sorry dipotong. Gara-gara komen. Ya. Ivan, jaksa ngomong sambil lihat ke atas berarti apa teman-teman? Ya karena yang sebelumnya yang Jessica kan juga dibilang Jessica ngomong sambil lihat ke atas gitu. Dia lagi mikir, lagi mengarang gitu katanya kan. Terus, nanti aku kalau ditanya gitu, aku mau ngomong gini ya, ayo lu nggak tahu kan lagi ngeliat kemana gitu kali ya. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ini dengan bukti yang ada bahwa Jessica pelaku. Pertanyaannya, apakah kalian tahu tentang hal itu atau enggak? Itu kan? Saya harus lihat lagi karena ini cukup lama ya. Saya nggak tahu apakah yang di. Boleh kasih lihat dulu deh sebentar, gak apa-apa. Dijabarin sama Bang Densu. Lihat lagi. Gitu. Iya, lihat dulu deh. Coba nanti cek dulu. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Kalau Edi Salim banyak didengar tuh. Kalau nggak salah ini dengar tuh. Banyak didengar. Kalau Edi Salim banyak didengar tuh. Kalau nggak salah ini pernah ditunjukkan di persidangan. Kalau nggak salah dia yang bawa. Ya. Ditunjukkan di persidangan, tapi kami tidak menggunakan itu. Oh, tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu. Tapi karena kalau memang digital forensik yang kami pedoman. Jadi kami tidak asal ambil barang bukti. Kami harus barang bukti itu relevan dan admissible. Dan maksudnya sesuai dengan tata cara perolehannya dan juga punya kaitan langsung dengan tindak pidana. Sorry dipotong, berarti yang dibilang sama bokapnya itu kalau ini adalah kunci yang untuk memastikan nggak ini dong. Nggak relate dong, karena kan dibilang sama jaksanya nggak dipakai karena ya menurut jaksanya nggak kepake aja gitu kan. Iya. Karena yang harusnya untouchable dan segala macam menurut pertimbangan para jaksanya gitu. Ini kami pada saat itu saya lupa ingat, tapi kami tidak menggunakan alasannya apa. Kami saya tidak ingat. Tapi ini bukan termasuk yang dianalisa oleh ahli digital forensik. Karena itu kami tidak menggunakan. Iya, cuma kan maksudnya kan pasti netizen akan berpikir gini, kalau memang barang bukti itu menguatkan, kenapa nggak dipakai gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan lagi gitu. Karena itu juga belum tahu kan gambaran utuhnya seperti apa, itu hanya klip. Iya, dan aja. Iya, dan itu kan mesti diperiksa lagi dan segala macam. Kami bergantung untuk digital forensik dengan ahli-ahli kami. Jadi itulah yang kami anggap kredibel. Perolehannya harus dari dia. Iya. Itu dia sudah uji semuanya, apalah bahasa hashnya, histogramnya. Sudah diuji apakah ada penyisipan, pengurangan. Nah, ini tidak tahu nih ada penyisipan atau tidak. Ya. Jadi ya daripada kami maksudnya membahayakan kasus yang sudah kami bangun, ya mending nggak usah dipakai. Tunggu, menurut aku agak membingungkan. Karena kan katanya digital forensiknya itu kan kayak harus tahu nih dari mana potongan itu kan cuman klip katanya kan harus diperiksa dulu nih utuhnya gimana. Nah terus ini
nggak dipakai katanya ya karena itu kan cuman klip. Kalau gitu kenapa nggak diperiksa utuhnya aja biar tahu itu utuhnya kayak gimana, baru menilai apakah itu ini kayaknya nggak usah deh, kayak gitu nggak sih? Iya harusnya, tapi nggak tahu kan ada pertimbangan sendiri kenapa nggak mau dipakai source yang itu gitu ya. Mungkin full clip yang nggak nemu juga gitu atau kayak gimana, kan banyak pertimbangannya yang makanya akhirnya digital forensiknya tidak memilih untuk menggunakan itu gitu. Sedangkan kan maksudnya kita kita cross check dengan waktu di statement dia di Bang Karni yang dia bilang kenapa gua nggak ngeluarin, kan alasannya karena kalau gua keluarin bisa dihukum meninggoy. Gua nggak mau gitu, makanya ini nggak gua keluarin gitu kan alasannya gitu. Capek nyapuinnya ya. Kita ke nextnya aja Nyoh. Nih Jo, ini tanggapan Bang Hotman lagi. Ini jadi seperti ada mengkerucut nih Bang Hotman, siap nge-counterin statement-statementnya dari Pak Edi gitu. Nah para ahli kayak Dokter Jaya sama Bang Oto nih versusnya jaksa sama ahli yang tadi itu gitu. Kayaknya udah mulai mengkerucut nih. Cuman balik lagi makin lama makin banyak yang dipertaruhkan, kredibilitas masalahnya. Ini kita cek people. Hotman Paris tanggapi pernyataan Edi ayah Mirna. Bukan dukun tadi saya yang botol ya. Tanggapannya Bang Hotman. Halo bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting Bang. Pakai insting. Masa dengan insting menggu? Kan mana mungkin bukti tindak pidana botolnya bisa kau pegang? Botol lain kali. Dalam video CCTV itu juga kan tidak terlihat bahwa ada, makanya itu kelewatan. Saya begitu dengar itu, ini dari mana dia dapat botolnya? Dan bagaimana dia tahu botol itu adalah botol cyanida dari Australia gitu ya? Makanya itu orang asal ngomong tuh. Tapi Bang, maksudnya gini ya, secara psikologis ketika seorang ayah kehilangan anaknya, mungkin dia juga secara emosional bisa saja mengeluarkan apa saja yang keluar dalam pikiran, pendapatnya, opininya, karena ya dia juga terluka bahwa terpukul kan, harus kehilangan nyawa. Itu benar, tapi orang lain juga berhak berpendapat, dan pakailah makanya hukum itu menerapkan, kan dalam hukum itu kan orang bersengketa kan selalu ada perbedaan pendapat ya. Disitulah hukum mengatakan koridornya, kalau orang mau divonis pidana terbuka dulu dua alat bukti. Itu patokannya. Oke. Bang, kita mau lihat juga ini ada satu statement dari Edi Darmawan untuk Bang Hotman. Ya. Sekarang ini malah saya saranin tuh, Hotman lagi ngomong kencang-kencang, minta gerasi coba mau tahu. Ya yang boleh minta gerasi itu bukan mereka, bukan Hotman Paris, apalagi si Jessica. Ya kan dia bisa dengar omongan Hotman Paris terus dia lakukan kan? Nah Bang, ya karena tidak ada lagi jalur hukum yang terbuka. Ya. Karena PK sudah selesai, jadi sudah tertutup. Di mata hukum sekarang ini sesuai putusan PK Jessica bersalah. Satu-satunya hanya jalur gerasi. Saya hanya mengutarakan secara normatif. That's the only way. Nggak ada lagi jalur lain. Oke. Makanya membentuk opini publik. Makanya opini publik perlu. Kalau presiden kan wajib memperhatikan pendapat rakyatnya. Lagi pula gerasi itu memang diperuntukkan untuk orang yang bersalah. Bang, apakah mengenal atau mungkin pernah bertemu dengan Bapak Edi Darmawan? Dulu pernah kenal, ya pernah lah jauh sebelumnya. Tapi sejak kasus Jessica kami sering sindir menyindir. Tapi karena memang saya tidak bisa goyah, itulah pendapat hukum saya. Dan banyak contoh kasus, saya udah kasih contoh ini satu yang benar-benar berbeda penerapan hukumnya dengan kasus Jessica. Oke, Bang, apa yang mau disampaikan untuk Bapak Edi Darmawan, ayahanda dari Media Mirna Salihin? Ya, kepada mantan rekan saya, mantan ya. Secara normatif satu-satunya jalan adalah gerasi, ya hanya itu. Jadi bukan pendapat Hotman pribadi. Dan yang kedua, botol yang Anda sebutkan itu nggak mungkin itu botol cyanida. Emang kalau itu benar botol cyanida, lu dapat dari mana? Emang masa Jessica kasih ke kamu? Kan nggak mungkin. Makanya jangan asal ngomong di TV. Jadi intinya sekali lagi Bang Hotman hadir di sini bukan untuk mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah, tapi kurangnya bukti untuk menyatakan Jessica bersalah. Benar. Ya. Kemudian sekali lagi bahwa peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Benar. Dan tahun 2018 sudah diajukan ke Mahkamah Agung, tapi memang ditolak. Yang artinya jalan terakhir adalah gerasi. Benar. Maka dari itu Bang Hotman juga melihat banyak sekali dukungan dari masyarakat
termasuk komentar mereka di kolom Instagram milik Bapak Jokowi untuk Justice for Jessica. Benar. Bang, tapi kan pada akhirnya gerasi ini yang mengajukan hanya bisa dari pihak Jessica sendiri. Benar. Bang Hotman, apa yang disampaikan kepada barangkali keluarga dari Jessica? Halo Jessica dan keluarganya, kalau kamu tidak mengajukan gerasi, sama tetap kau akan ditahan. Di mata hukum kau bersalah. Sekarang ini di mata hukum kau bersalah. Ya, di mata hukum dalam arti berdasarkan putusan pengadilan. Jadi solusi terbaik adalah usahakan dulu mendapat dukungan publik, ajukan gerasi, tentu mengaku bersalah. Ya, intinya oleh putusan pengadilan kau sudah dinyatakan bersalah, ngapain lagi ragu-ragu ngaku bersalah? Tapi kalau harus sudah yakin dulu bahwa ada kemungkinan besar gerasi akan diberikan oleh presiden. Karena begitu dikabulkan, hari ini kau mengaku, 2 minggu lagi dinyatakan dikabulkan, langsung kita makan bakmi siomay. Aku nangkep. Jadi kan kemarin kan Jessica tetap keke dengan gue nggak mau mengakui hal yang tidak gue lakukan katanya kan. Terus kalau dari Bang Hotman bilang ya putusan dari hukum sudah menyatakan lu bersalah gitu kan. Jadi ya kayak ya udah lu telan aja, yang penting lu dapat gerasi, karena kan syarat untuk bisa dapat gerasi itu kayak lu ngaku bersalah dulu, minta gerasi gitu. Karena objektifnya tuh dibebasnya dulu. Yang penting publik tahu lu nggak bersalah gitu kalau yang aku tangkep. Karena kalau apa namanya, kalaupun dia tidak mengaku, maksudnya dia nggak ngaku kalau dia bersalah, tapi di putusannya bersalah, kayak percuma juga nggak sih? Percuma juga, dia tetap harus ngejalanin masalah hukuman yang 20 tahun itu gitu. Ngerti. Oke. Jadi makin rame nih, siap-siap aja FYP begini terus seminggu ke depan lir si Mamang Telier. Tapi seru, aku seru gitu ngelihat mereka sindir-sindiran Bang Hotman sama papanya Mirna gitu kan. Lucu aja kesindir-sindiran. Pokoknya nih podcastnya ini tuh akan gede viewsnya kalau ngundang bokapnya Mirna sama Dokter Jaya. Tuh dua itu tuh pasti pada gede-gede gitu. Bener. Karena kalau dari bokapnya Mirna, netizen mungkin akan nunggu mana lagi yang keceplosan nih. Nama siapa lagi yang kebawa nih. Kalau Dokter Jaya mungkin cerita apa lagi nih yang lucu nih, knowledge apa lagi nih yang bisa dibagi begitu kali ya. Ini kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, ini berani banget nih ya. Diomelin nih. Ini Nyo, si paling tahu Sambo, Krishna Mukti dan Hendro Sukmono. Ceki People. Play. Saya nih paling tahu siapa Sambo, siapa Krishna Mukti, siapa si Ya elah Pak, mukti lagi. Kan jadinya gua tuh yang diudak-udak netizen. Murti Pak, Murti. Elah, ini sampai kapan sih mau kayak gini nih? Jadi gua dah yang ketumpuan. Pegel kan ngadepin orang-orang pada julid sama gua jadinya. Aduh. Ini yang punya namanya mana sih? Kagak nongol-nongol perasaan. Emang dia kemana sih? Coba nongol. Jadi kagak gue yang dudak-dudak. Buruan dah. Saya nih paling tahu. Ibaratnya jadi kayak orang yang salah dicantumin alamatnya. Bukan Bu, di sini bukan warung nggak bisa gitu kan. Datang lagi, Pak mau beli, bukan warung. Lah Yono bilang warung alamatnya ini. Bukan Bu. Dari awalnya masih santai sampai kecapek sendiri ya, capek. Tolonglah ya, pusing. Ini teh gimana tuh? Ini sampai di komen sama Radio Santu ini. Sabar ya Pak. Kamu yang komen kan? Pusingnya. Lucu ngeliatnya, ya Allah, kenal lagi aja yang ngomong malah papanya sendiri lagi, papanya almarhumah ya. Aduh. Ya Allah. Udah lah pusingnya, kita menunggu kelanjutannya nih. Dua sisi sudah di cover oleh media-media gede kan, channel-channel gede gitu. Monggo ditimbang sendiri, Santuy People, netizen gitu. Menurut kalian mana yang lebih masuk akal gitu kan? Kita mah cuman pusing karena FVP isinya ini terus. Ya atau gimana dong? Bukan apa-apa, ini teh rawan kuning. Kalau diposting teh itu kita mah itu. Yang kemarin aja checkingnya lama banget ya. Lama banget. Duh, Nyo, pusing kita ke nextnya Nyo. Yes. Nyo, kita ke intermezzo aja nih, tapi di sini sedikit spesial intermezzonya karena ada yang mengkompel, emang netizen kreator TikTok kadang-kadang kreativitasnya unpredictable. Ceki People. Like. Puan gak ada, nggak mau ribut, gitu. Jadi nggak mau ribut. Pantai Mutiara mau sewa kapal. Saya bilang tanya sendiri aja, berapa duit? Dia pikir murah kali. Ya di 2 digit. Nah, saya mau mancing, ajak dia. Deal. Buat kita. Bulan-bulan pertama masih aman, tapi atas nama Dedi karena tuh Dedi mulai diteleponin. Dedi. Udah tinggal sedikit sih, udah tinggal nggak lama. Gitu ceritanya. Puan gak ada.
Akhirnya disatuin ya setelah pada kemarin komen ini Dodi Sudrajat versi elit katanya. Akhirnya disatuin gitu. Dan kalau kata kreatornya kan energinya sama gitu, moodnya sama gitu. Same energy gitu. Pusing. Ternyata intermezzonya tidak membuat kita refresh, malah makin puyeng ya. Berarti kita harus ke intermezzo emeng kalinya ada kita luncur. Just. Nyo. Judulnya lu pikir lu serem, Jagi people. Play. Coba begitu, nggak akan takut orang, malah makin seneng ngegodainnya kan. Ya Allah, aku ulang lagi. Oke. Damage-nya paling 1 gitu. Karena mukanya lucu banget lagi, gembul lah gitu lihat. Kayak gitu siapa yang nggak gemes? Tolonglah. Kita kasih ke next ya. Cus. Ini nggak tahu ya udah pernah atau belum, tapi ini seru sih. Ada 2 bayi yang bikin repot emaknya, Jagi people. Play. Kakinya. Emaknya kan ya pakai merosot. Kan licin ya itu ya. Mana udah agak gede kan sulit gitu gendongnya. Ya Allah. 1 baru dinaikin ya. Ya gini merosot. Gak mau kalah ya gini, dia gak mau kalah. Masa cuman adek gua doang yang gini gendong sampai bawah gitu. Lagi sampai bawah. Ya Allah. Yang itu gak mau kalah satunya. Iya, Maya mungkin kalau kayak gini terus mah gue pindah rumah dah, jangan di atas itu dah. Sulit, merosot mulu, merosot di tenggorokan gitulah anjir. Gemoy. Kita kasih next ya. Cus. Ya, kita tutup dengan ininya, tersangka nih ya nih, Ciki people. Play. Pemirsa, seorang pelaku pembobol minimarket di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga saat tidur di dalam gudang. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke lewat atap barang di dalam minimarket. Pemirsa, seorang pelaku pembobol. Dia bisa kalem dipakein kresek begitu ya, nggak apa-apa lah demi Whiskas gitu. Tapi nih, aku salva kamu mulutnya, Mang. Coba lihat ini mulutnya nih. Kenapa? Pemirsa, seorang pelaku pembobol minimarket di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga di dalam gudang. Pelaku pasti buka cakep banget, sumpah Meng. Allah, gemes banget. Matanya cakep, hidungnya gemes, mulutnya gemoy, udah semuanya kalem gitu. Udahlah, kita menuju Super Tanks saja kali ya, Nyo. Oke. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Super Tanks kita kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Fiana Biprilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Aku nitip lapak dulu ya, ntar edit masih mau nonton konser dulu. Ngeri, yang ramen nonton konser gila. Next ada Marsha. Numpang lapak ya. Semoga dokter Jaja adalah dokter yang gak pelit ilmu. Semoga kebenaran cepat terungkap. Amin. Mai udah Pratama, aku sebel lihat Pak Edi. Oh, ada dari Kirana Sari, numpang lapak Alvia, met malam Nyomang yang dipegang Wirang. Apaan itu Mang? Apakah sampel parfum aroma? Kayaknya ada yang ketakutan di belakang layar nih. Semoga kebenaran cepat terungkap. Pantau terus pokoknya. Nextnya Cruella. Selain Dokter Jaya yang diundang di podcast, Pak Edi juga harus sering-sering diwawancara biar semakin banyak yang di-spill dan ketemu titik terangnya. Iya, Pak Edi spill sekarang. Nextnya Coburneo, kebenaran akan menumpukan jalannya meski perlu waktu bertahun-tahun. Pulau Dewata Official. BTW makasih lapaknya ya. Kemarin debat kusir sama yang ngotot belain si Edi. Point of view gua nggak bilang Jessica nggak bersalah, tapi cuma nggak pantas terima hukuman yang nggak terbukti. Cuma kalau nggak bisa buktiin kematian dengan cyanida ya jangan dipenjara atas dasar keyakinan gitu. Mana si Jessica ultanya sama gue cuma Selamat ulang tahun Jessica, mau jengukin potong kue bareng. Selamat tahun juga buat Pulau Dewata Official ya kemarin kelewat. Tuyuh. Antim ojol. Asik nih, tambah banyak yang penasaran bikin rame. Aku ambil peran kontra Jessica aja lah biar konsisten. karena aku lebih fokus ke Fikri, judol dan pinjol. Efeknya jelas merusak ya Mas. Gitu ya. Ngasih tumpangan, makasih Fikri. Mantap nih, antim ojol tuh jelas-jelas. Gue mau ngambil sisi kontra, sisi pro. Nggak apa-apa selama nggak rusuh. Kan banyak yang rusuh. Wah nggak tahu nih. Oh begini lo begitu.
Ya elah, ini makan namanya mau ngambil pro apa kontra nih. Lihat yang ramenya, kagak paham netizen yang lain mah. Next tukang sonajatan. Numpang kak, Mang Sugan teh. Oh kirain tuh bakal diupload biasanya abis maghrib dan ada video terbaru tapi belum ada juga. Jadi nonton video oldnya Mamang 4 tahun lalu. Oh, ini iya, kenapa nggak diupload kemarin? Checkingnya lama. Iya. Checkingnya sejam lebih. Heran aku mah. Nextnya Shirley Firdianti. Malam Kalvia. Nyomang dan Santuy People. Numpang lapaknya ya Kalvia. Seketika aku kepengen jadi dokter forensik, tapi sayang kapasitas otak aku cuma 16 bit. Wadididaw. Dari Vistiar Nurwoyenanto. Kalau mengikuti penjelasan Dokter Jaya, kemungkinan besar meninggal secara natural bisa karena GERD lalu kena kopi. Soalnya kan kata beliau ada tanda-tanda makronis di lambung dan entah gimana lalu ditwist seolah kena sianida. Masih ingat kan keterangan Pak Otto bahwa ada bapak ninu-ninu yang ujuk-ujuk bilang ada bapak nih racun nih. Oke, pikiran kotorku kok terbesit gara ada yang meninggal gak wajar. Tiba-tiba tempat umum bapaknya rada haus afirmasi, lumayan nih buat case ya, bisa tahu nih. Oke, begitu ya. Side note dikit ya, itu jaksa emang apa berlagak sih kan datanya justru dari BAP ya, kali dia nuntut orang ke pengadilan gak pegang BAP kan, nggak tahu, pusing aku. Tuan Nugroho, malam Mbak Alfi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Wah, Dokter Jaya mah wajib dipromosikan jadi Menteri Kesehatan tahun depan nih. Bisa nih. Salam S3P aja deh buat yang punya lapak Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Nextnya Final Channel, respect dengan Dokter Jaya ya, penjelasan detail dan mudah dipahami. Berasa kuliah online, terima kasih ilmunya Dokter Jaya, sehat-sehat terus dokter. Dia story. Gak sabar nunggu Nyomang compare video-video di podcast kemarin-kemarin sama video podcast yang baru pada naik hari ini di Kodensu dan Om Ded. Makin seru soalnya. Anda seru, saya pusing. Terima kasih Kalvia buat lapaknya. Oke. Nextnya ada dari, nah ini Pak Dokter nih, Firmansyah Wildani. Ketika dulu saya koas di bagian forensik di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dibimbing oleh Dokter Tuti Purwanti, spesialis forensik. Di bimbingannya beliau berkata ketika kita otopsi maka jenazah itu akan bercerita sendiri dengan menunjukkan tanda-tanda dari tubuhnya. Dan keesokan harinya saya mengikuti proses otopsi dari awal sampai akhir. Memang dari jenazah tersebut menunjukkan tanda-tanda dan bisa dirangkum menjadi sebuah cerita rangkuman cara jenazah tersebut meninggal. Sejago-jagonya tupai melompat pasti akan makan juga. Oh, bagaimana bangkai bangkai yang ditutupi akan tetap tercium setelah rasa jeruk? Tidak setelah rasa jeruk dong. Aku udah merinding tadi ya bacanya ya. Ceritanya mantap nih. BTW aku pernah ada pengalaman ketika di IGD, katanya kesurupan teriak-teriak, mengerang seperti singa. Oke, disuruh nunggu segala macam. Pas minta izin ke bapaknya buat disuntik, kebetulan dia ambil suntikannya paling gede. Alhasil pasiennya sadar dan tidak mau disuntik, ngerengek pula. Dalam hati berkata, oh tidak bisa dan tetap harus saya suntik karena sudah membuat kegaduhan di tempat kerja saya. Main-main di setan. Anjir, ternyata setan takut sama jarum suntik. Ya Allah, tolong. Iya, lupa aku ada itu kan tuh. Ada langsung dari dokter juga. Nextnya Fadil Muhammad. Assalamualaikum Bang Firman dan Nyomang, numpang mampir lagi ya. Dokter Jaya keren, bisa jadi asisten penasehat hakim pengadilan internasional di Den Haag. Salut abis sama beliau bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk membawa keadilan dalam berbagai kasus besar level internasional. Respect. Iya. Kita juga jadi ngefans sama Dokter Jaya ya. Nextnya Nurlinda Fasihotang, sudah bisa makan di kamar mayat? Belum Mas. Makan sate, asisten saya belum tuh, payah. Salam dari yang suka berkunjung ke kamarnya. Oh ini dokter juga. Oh dari bagian hukum ya, tapi ini dari bagian hukum. Oke. Gila seru ya. Seru. Next ya Ariana Gumiada, Last of the Last numpang lapak Firman. Nyomang menurutku bener kata Dokter Jaya, nggak ditemukan sianida dalam lambung, darah dan liur Mirna. Mungkin sianidanya bersarang di paru-parunya Mirna. Apalagi soal tadi video Bang Wirang nunjukin botol parfum yang dimasuk sama Pak Edi. Pemikiranku Mirna sudah diracun parfum sianida, lama-lama kehirup dan numpuk di paru-paru. Dari yang aku baca manusia dapat keracunan sianida apabila dia menelan, menghirup dan menyebabkan kejang-kejang sak henti jantung. Ngeri-ngeri sedap bahas beginian. Udah ngeri mana memang detail kalau ngeri mah kan jadi takut bacanya. Tapi sesuai dengan statement Dokter Jaya juga, dihirup juga bisa kolaps ya. Iya. Wah gila. Dan habis. Ayo dong Dokter Jaya bikin podcast lagi Dokter Jaya. Iya. Gitu. Habis dong.
Terima kasih kepada para sultan nantinya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada people yang untuk berkomen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, dua teman cabut dulu dan ciao.